Shalom. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang menghadap-Mu kembali. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan. Kami bersyukur atas kekuatan, ketabahan, kesehatan, dan kasih-Mu yang boleh kami terima sepanjang hari. Sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Rut 2 ayat 1 sampai 23. Saudara dipersilahkan untuk membacanya terlebih dahulu dan saya akan membaca ayat yang ke-1, 4, dan 8. Demikian firman Tuhan. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Lalu datanglah Boas dari Bethlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati Tuan." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan." Saudara-saudariku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah Walau Kaya Tetap Rendah Hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kesombongan, menjaga gengsi, menjaga image, memilih-milih teman adalah beberapa pandangan negatif yang dilabelkan kepada orang kaya pada umumnya. Pelabelan ini tidak sepenuhnya benar, tetapi juga sebaliknya tidak sepenuhnya salah. Karena tidak semua orang kaya itu sombong, menjaga gengsi, dan sebagainya. Di zaman yang serba online ini, kita sangat mudah mengetahui informasi tentang kehidupan, termasuk gaya hidup orang-orang yang dicatat sebagai orang kaya. Sehingga sangat mudah pula setiap orang memberikan penilaian berdasarkan atau sebatas dari apa yang ditampilkan saja. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Boas adalah salah satu tokoh utama di dalam kitab Rut yang hidup pada zaman pemerintahan para hakim. Ia berasal dari Bethlehem, Yehuda. Boas termasuk dalam sanak famili Elimelek, suami Naomi yang adalah mertua Rut. Dilihat dari silsilah keluarganya, maka akan diketahui bahwa dari keturunannya lah akan lahir Yesus Kristus. Boas ini seorang yang kaya raya, yang memiliki perkebunan jelai, tetapi kekayaan yang dimilikinya tidak menjadikannya sebagai orang yang sombong. Bila kita memperhatikan bacaan di dalam kitab Rut ini, kita tidak menjumpai sikap arogan yang ditunjukkan oleh seorang yang kaya raya dalam diri Boas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Boas sangat ramah, rendah hati, dan memperhatikan para pekerjanya. Bahkan ia menggunakan hartanya untuk menolong sesamanya yang membutuhkan pertolongan. Sebagai orang yang kaya raya, kekayaan Boas tidak menjadi tembok pemisah antara dia dengan pekerjanya. Demikian juga terhadap orang asing. Boas tetap menjadi seorang yang ramah, yang selalu memulai sebuah komunikasi. Ia menyapa pekerjanya yang ditemuinya, berkomunikasi dan bersosialisasi dengan baik kepada para pekerjanya, memungkinkan Boas dapat mengenal dekat para pekerjanya, dan ia juga dapat mengetahui cepat bila ada orang lain atau orang asing di sekitar perkebunannya. Ketika Boas melihat seorang perempuan yang tidak dikenalnya, yang memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai, dia tidak mengusirnya. Boas tidak marah, melainkan mengizinkannya. Boas memberikan kesempatan bagi perempuan asing itu untuk mendapatkan jelai untuk memenuhi kebutuhannya. Perempuan itu adalah Rut.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Boas tidak memandang status sosial orang lain sebagai alasannya untuk memilih kepada siapa dia bersikap ramah. Dia tidak membuat jarak dengan orang yang status ekonominya berbeda dengannya. Dia memperlakukan orang secara ideal, tanpa tebang pilih. Ini adalah bukti kerendahan hati Boas. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selain Boas, masih ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang kaya raya, tetapi hidup dalam kerendahan hati atau tidak sombong. Salah satunya adalah Yusuf. Ia juga mempergunakan kekayaan dan kelebihannya untuk menolong orang lain. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk tidak menjadi sombong. Boas bukan saja kaya raya secara materi, tetapi ia juga kaya rohani. Kaya bukan terbatas harta benda, tetapi juga termasuk segala kelebihan atau kemampuan dalam diri kita. Kaya itu juga bagaimana sikap kita ketika memiliki harta, mengelola harta. Janganlah kelebihan yang kita miliki menjadikan kita kehilangan keramahan terhadap orang lain, kehilangan kepedulian terhadap orang lain. Kelebihan kita janganlah membuat kita angkuh dan membanggakan diri. Biarlah kelebihan kita itu dapat menolong orang lain, walau kaya tetap rendah hati. Amsal 16 ayat 18 mengatakan, "Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan." Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa, tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Kami diingatkan untuk menjadi orang yang rendah hati, sekalipun kami mempunyai kelebihan di dalam diri kami dan di dalam hidup kami. Karena semua itu berasal daripadamu. Ajarlah kami untuk tetap memberi perhatian kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan kami. Biarlah kelebihan kami, baik materi maupun non-materi, dapat disalurkan untuk memenuhi kekurangan atau keterbatasan orang lain. Berikanlah kami hati yang bersih, hati yang tidak sombong. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Bapa, sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kiranya Roh Kudus menyertai kami dan memberi kami hikmat, agar segala sesuatu yang kami putuskan untuk kami perbuat, untuk kami perkatakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sertailah kami selalu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.